Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Bang Syaiha ya. Dan pada kali ini ya, di video kali ini kita akan membahas tentang podcast. Oh iya, teman-teman sekalian, saya ucapkan selamat datang buat yang baru mampir ke channel ini. Biasanya saya di channel ini membahas tentang bisnis online. Jadi teman-teman yang kira-kira mau belajar tentang bisnis online, tentang Facebook Ad atau tentang usaha jualan gitu ya di online, teman-teman bisa langsung subscribe, kemudian bisa langsung cari-cari video yang lain yang ada di channel ini. Kebetulan saya adalah praktisi bisnis online. Saya menggunakan Facebook Ad sejak 2016 hingga sekarang. Cus, langsung subscribe. Oke teman-teman sekalian, kalau teman-teman sudah subscribe channel saya sejak lama, pasti teman-teman tahu bahwa dari dulu tuh saya ngebahasnya pertama kali adalah tentang almas, wuling almas. Jadi teman-teman kalau lihat video saya, lihat yang paling populer itu sebagian besar adalah tentang review wuling almas. Karena memang itu adalah mobil saya, mobil pertama saya, dan saya memang suka banget sama mobil itu ya. Karena nyaman, kemudian harganya juga lumayan lah gitu. Lumayan murah maksudnya dibandingkan dengan mobil yang lain. Ya, tapi semurah-murahnya mobil harganya tetap ratusan juta juga teman-teman. Ya, bukan yang murah lalu di bayangan kita itu murah-murah banget gitu, enggak juga ya kan. Nah, kemudian ketika sudah ramai banget bahas tentang wuling almas, nah saya mulai bingung karena saya tidak punya kapasitas untuk ngebahas tentang otomotif. Sehingga saya kemudian berpikir bagaimana caranya ya agar saya tetap bisa berkarya, tetap bisa buat video, tapi sesuai dengan kapasitas saya. Nah akhirnya saya memutuskan untuk berbagi tentang bisnis online. Dan karena memang sejak 2016 saya adalah pelaku bisnis online menggunakan Facebook Ad. Saya jualan produk menggunakan Facebook Ad dari 2016 sampai sekarang. Jadi saya pikir sudahlah saya bahas tentang bisnis online saja gitu. Ya sesekali mungkin saya akan tetap bahas wuling almas ya. Tapi lebih banyaknya adalah tentang bisnis online. Nah kemudian ketika saya bergelut di dunia bisnis online, saya bertemu dengan banyak orang ya teman-teman. Bertemu dengan banyak orang yang memang mereka itu sudah sangat sukses di dunia bisnis online. Kisah-kisah mereka sangat inspiratif gitu ya. Jadi saya pikir kenapa nggak diangkat gitu loh. Sudah banyak channel-channel lain yang membahas tentang interview gitu ya, podcast dan sebagainya. Lalu saya berpikir saya buat juga lah gitu. Nah gitu. Jadi akhirnya saya ngebuat studio ini gitu ya untuk podcast bersama teman-teman saya yang mereka mau sharing gitu ya. Karena sebagian orang ya itu punya kisah-kisah yang kalau diceritakan ternyata menarik gitu. Kalau diceritakan ternyata kisahnya inspiratif dan bisa menjadi motivasi buat kita semua gitu ya. Orang-orang yang sukses itu ternyata perjalanannya cukup panjang. Kemudian ada juga orang-orang yang gagal gitu ya. Orang-orang gagal itu juga ada pelajaran yang bisa kita ambil gitu. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil itu bukan hanya dari kesuksesan, tapi dari kegagalan seseorang itu juga kita bisa mengambil hikmah agar kita tidak terjerumus di lubang yang sama seperti yang sudah dia lakukan. Nah seperti itu akhirnya saya berpikir oke, kita buat podcast bismillah gitu ya. Podcast ini baru berjalan sekitar 5 atau 6 bulan lah studio ini dibuat gitu ya. 5 atau 6 bulan yang lalu ya. Dan ternyata dalam perjalanannya ketika kita membuat podcast yang paling sulit itu adalah mencari bintang tamu ya kan. Mencari bintang tamu karena nggak semua orang ya yang punya kisah menarik mau menceritakan kisahnya. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri buat saya gitu. Tapi alhamdulillah ada beberapa, ini sudah ada juga beberapa waiting list yang pengen datang ke sini gitu ya. Jadi dia datang ke sini bisa menceritakan kisah hidupnya. Selanjutnya saya akan bahas kenapa sih saya ngebuat podcast ya. Paling tidak saya ada 3 hal ya. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat podcast itu ada 3 alasan. Yang pertama adalah saya punya hobi ngomong gitu ya. Aneh kan kalau orang hobinya ada yang hobi mancing, hobi bersepeda gitu kan. Kalau saya hobinya memang dari dulu sukanya ngomong gitu ya. Ketika diteliti ya, saya pernah ikut tes kepribadian, itu saya punya karakter atau kepribadian sanguinis ya. Sanguinis itu adalah orang yang memang suka ngomong gitu ya. Kemudian sanguinis itu salah satu cirinya juga tidak mudah mengingat nama seseorang. Jadi saya kalau misalkan ketemu sama orang, biasanya saya kenalan sekali, lalu nanti beberapa hari ketika ketemu lagi saya udah lupa namanya. Tapi wajah ingat. Jadi saya tuh punya nggak tahu, ini kelemahan saya adalah saya susah mengingat nama, tapi kalau wajah saya ingat.
Contoh kasusnya adalah ketika saya bertemu dengan istri saya, teman-teman. Saya 2011 bertemu dengan istri saya, kemudian saya takjub, saya suka gitu ya sama istri saya jatuh cinta gitu. Kemudian 2012, 2013 nggak ketemu lagi. 2014 awal, 2013 akhir atau 2014 awal saya ketemu lagi, itu saya masih ingat bahwa ini adalah gadis yang waktu itu saya lihat di Masjid Raya Bogor dan saya naksir sama dia dari dulu. Cuma sempat nggak ketemu lagi, tapi baru ketemu 2 tahun berikutnya. Udah, 1 minggu berikutnya saya ajak nikah saja. Oke, skip, nggak bahas itu. Ini jadi memang alasan pertama kenapa saya buat podcast adalah karena memang saya suka ngomong. Itulah, suka ngomong. Dan gini loh teman-teman, kalau misalkan saya menceritakan sesuatu atau sharing sesuatu baik di podcast ini atau offline ketemu orang, itu rasanya ada yang plong gitu loh. Mungkin teman-teman yang punya karakter sama gitu ya, atau yang memang hobinya sama, ketika kita berbagi kepada orang lain ya, berbagi itu kan macam-macam ya, bisa berbagi uang, berbagi ilmu, berbagi tenaga, waktu dan sebagainya. Ketika orang itu sudah berbagi, biasanya ada rasa yang plong gitu. Nah itulah yang saya lakukan, kenapa akhirnya saya oke deh kita buat podcast. Dan ternyata benar gitu. Kalau saya habis monolog seperti ini kan gak ada bintang tamu, saya sendiri, ini monolog seperti ini, saya ngerasa bahwa setelah itu ada rasa yang alhamdulillah plong gitu ya. Ya mungkin kayak orang lagi yang kebelet pipis, tiba-tiba lalu pipis kan plong rasanya gitu ya. Jelek banget kan analoginya. Itu. Jadi memang yang pertama adalah karena hobi. Yang kedua teman-teman, alasan kedua kenapa saya ngebuat podcast adalah untuk personal branding ya. Terutama channel ini sih. Jadi tidak hanya khusus podcastnya saja tapi channel ini ya. Untuk personal branding. Nah, personal branding ini perlu teman-teman ya. Bagi saya perlu karena saya kan punya kelas ya, kelas sekolah fbads.com. Nah, di situ saya membahas tentang Facebook Ad, tentang bisnis online. Nah, kalau misalkan saya tidak punya personal branding yang kuat, maka orang belum tentu mau ikut kelas saya gitu loh. Tapi ketika saya buat podcast, kemudian saya buat channel ini, lalu saya bercerita gitu ya, dan kemudian orang mendengarkan gitu. Ada kemarin yang gabung tiba-tiba di sekolah fbads.com, itu saya tanya, tahu kelas saya dari mana gitu ya. Dia bilang dari YouTube gitu ya. Oh gitu. Ya memang saya nggak ngiklan gitu ya. Kelas saya tidak saya iklanin kecuali memang di YouTube saya saja. Nah kemudian dia bilang katanya saya ngelihat YouTube-nya Bang Saiha. Kemudian di sana Bang Saiha ngejelasinnya enak banget. Kemudian saya mudah mengerti. Akhirnya dia ikut kelas saya tanpa mikir-mikir panjang. Padahal harga kelas saya sekarang 2 juta rupiah. Ya. Nah ini dari YouTube, dari personal branding. Orang-orang yang personal brandingnya sudah kuat ya. Misalkan ada A. Personal brandingnya adalah sebagai ahli keuangan misalkan gitu. Dia sharing tentang keuangan di YouTube. Kemudian ketika dia buka kelas ya, entah webinar atau kelas offline yang bercerita tentang finansial, maka dia akan mudah sekali mendapatkan peserta. Ya karena personal brandingnya sudah kuat, baik di YouTube, di Instagram atau dimanapun. Nah teman-teman, kalau memang teman-teman punya rencana untuk ngebuat kelas atau apapun, maka teman-teman harus memperkuat personal brandingnya. Teman-teman mau buka kelas tentang menjahit, maka teman-teman harus buat personal branding bahwa teman-teman adalah jago menjahit gitu ya. Itulah makanya kemudian saya buat channel ini, buat podcast ini, kita ngebahas tentang bisnis online agar orang-orang tahu bahwa Bang Saiha ini ternyata memang dari 2016 sampai hari ini itu adalah praktisi bisnis online khususnya menggunakan Facebook Ad gitu. Google Ad saya main juga tapi nggak terlalu banyak lah. Gitu ya teman-teman. Itu adalah alasan kedua untuk personal branding. Nah, alasan ketiga, yang ketiga adalah kenapa saya nggak buat channel ini, kenapa saya buat podcast ini itu untuk aset ya, aset. Jadi kalau zaman dulu teman-teman, zaman dulu itu aset itu bisa berupa tanah, rumah gitu ya, kebun dan sebagainya. Ya zaman sekarang masih juga. Tapi zaman sekarang ini ketika orang-orang sudah mulai beralih ke dunia online, orang-orang sudah sangat familiar sama digital marketing gitu ya. Akhirnya aset itu tidak hanya tanah, tidak hanya rumah, tidak hanya sawah, tidak hanya kebun. Aset itu bisa jadi adalah akun Instagram yang dikelola dengan baik, kemudian followernya banyak bukan main, akhirnya ini menjadi aset ya. Banyak orang-orang yang ngejual akun Instagram yang sudah banyak followernya loh, dan itu lumayan gitu. Ya seperti yang pernah saya bilang, saya punya temen ya kan, akun Instagram publiknya sudah 100 ribuan lebih followernya, mungkin sekarang sudah
sudah 500-an atau berapa gitu. Saya udah lama nggak ngeliat. Tapi 5 tahun lalu itu followernya sudah 63 ribuan follower. Dia jual ke saya itu 12.500.000 katanya. Mau beli nggak bang? Katanya gitu. Berapa? 12.500.000. Waktu itu saya tidak punya uang dan saya bingung kalau saya beli mau buat apa gitu ya. Akhirnya tidak saya beli ya. Sekarang followernya sudah naik sangat luar biasa. Itu adalah aset ya. Kalau teman-teman punya akun Instagram yang banyak followernya, pertama bisa dijual. Kedua, teman-teman bisa paid promote ya, paid promote. Jadi kalau ada orang-orang yang mau promosi gitu ya di akun kita, dia bayar gitu ya. Luar biasa loh. Ya kemarin saya ada salah satu akun publik yang sudah banyak followernya, itu saya bilang sekali posting berapa gitu ya. Saya waktu itu posting Hikia di situ gitu ya. Dia bilang sekali posting saya lupa 6 juta atau 9 juta. Bayangin cuma satu kali posting. Jadi kalau teman-teman sekarang berpikir bahwa kayaknya cari uang susah, ini ada orang-orang yang cari uangnya gampang. Ya, sekali posting aja bisa 6 juta sampai 9 juta. Nah, tapi memang benar ya. Tidak mungkin kita buat Instagram hari ini, buat channel YouTube hari ini, kemudian akan langsung boom gitu ya. Nggak mungkin. Kecuali teman-teman buat yang kontroversial. Teman-teman misalkan upload gitu ya. Upload konten yang kontroversial ya mungkin seminggu 2 minggu udah langsung boom gitu. Nah gitu ya teman-teman. Jadi alasan ketiga adalah karena saya pengen ngebangun aset gitu loh. Aset, jadi aset digital. Dengan saya punya channel YouTube teman-teman ya, bisa jadi yang pertama orang kenal saya. Yang kedua kayak kemarin nih. Kayak kemarin ada salah satu instansi perusahaan ya. Instansi perusahaan lah ya, bukan instansi pemerintah, sorry. Perusahaan. Perusahaan itu menghubungi saya. Kemudian dia minta di interview. Dia pengen jadi bintang tamu dan dia nanya tarifnya berapa gitu loh. Bayangin coba. Ini baru 12.000 ini subscriber dan saya masih dikit loh padahal yang nonton. Kan nggak banyak yang nonton di sini gitu loh. Tapi alhamdulillah sudah ada tuh 1-2 orang yang menghubungi. Kalau saya pengen di interview Bang Sayha masuk podcastnya itu berapa biayanya gitu ya. Lalu saya bilang saya sekarang belum ada tarifnya. Jadi kalau memang mau datang aja, kita ngobrol santai, saya bilang gitu. Ya akhirnya beberapa tadi saya bilang ada waiting list ya, orang-orang yang teman-teman saya yang punya produk gitu ya. Kemudian pengen diinterview, itu kan sebagai personal branding dia, kemudian sebagai branding produknya dia juga gitu untuk promosi kepada orang-orang. Nah ini, jadi dengan subscriber yang belum banyak pun sudah ada 1-2 yang menghubungi pengen diinterview di sini. Bayangin kalau misalkan channelnya sudah 1 juta subscriber, atau contoh yang paling besar kan sekarang yang podcast itu kiblatnya ke Deddy Corbuzier gitu ya. Deddy Corbuzier gitu ya. Itu kan sudah sangat besar. Dia dapat uang ya, beliau dapat uang bisa jadi paling besarnya ya, bukan bisa jadi sih, kayaknya sih yang paling besar adalah dari sponsorship ya, dari sponsorship ya. Misalkan ada Tokopedia yang masuk, ada minuman Le Mineral ya kalau nggak salah di situ kan, atau produk-produk yang lain ya. Kemudian kalau dari AdSense-nya mungkin ya gede juga, tapi pasti lebih gede dari sponsorshipnya. Nah itulah yang saya bilang alasan ketiga kenapa saya buat channel YouTube adalah sebagai aset. Nah teman-teman sekalian, yang berikutnya yang ingin saya bahas adalah peralatan-peralatan apa saja sih yang dibutuhkan untuk ngebuat studio ini. Untuk podcast tuh apa aja sih yang harus ada gitu ya. Kita akan bahas, dan yang akan bahas adalah apa-apa yang ada di studio ini ya teman-teman. Jadi ini adalah yang saya punya, dan ini dibilang murah tidak, dibilang mahal tidak juga, karena masih banyak yang lebih mahal daripada ini ya. Dan waktu itu saya berprinsipnya cuma gini doang. Ya, podcast itu yang paling penting saya pikir adalah audio. Makanya saya beli mic itu nggak boleh yang asal-asalan ya. Nih misalkan nanti, ini tolong auditor saya dibedain. Nah ini adalah suara saya tanpa mic. Oke, ini suara saya tanpa mic. Nah sekarang yang ini yang teman-teman dengar ini adalah suara saya menggunakan mic. Nah beda banget kan. Jadi saya pikir kualitas audio pada sebuah podcast itu adalah hal yang paling penting. Ya saya pernah ketika saya live kemudian saya pakai mic gitu ya, lalu tiba-tiba kameranya ngeblur, itu audiensnya bilang nggak apa-apa bang ngeblur, suaranya masih enak gitu. Jadi dengar suara itu jauh lebih penting, lebih enak ya daripada yang lainnya, sehingga saya memilih mic ini. Oke kita bahas. Mic ini adalah Rode ya.
nyebutnya Rode atau Rode saya nggak tahu, saya sebut Rode gitu aja ya. Kalau salah ya tolong diingatkan saya. Rode atau Rode saya nggak tahu. Nah ini mereknya adalah Rode, ini adalah PodMic. PodMic ini adalah mic yang banyak digunakan oleh YouTuber untuk podcast. Untuk podcast. Aduh jelimet. Ya, ini harganya 1,5 juta teman-teman. 1,5 juta itu hanya segini gitu, hanya segini ya. 1,5 juta hanya segini. Ini kabelnya beda lagi gitu. Jadi nggak ada kabelnya. Jadi teman-teman kalau mau beli nanti harus beli kabelnya doang. Harus beli kabelnya juga gitu ya. Tapi nggak mahal lah kalau kabel ya. Yang mahal tuh mic-nya ini 1,5 juta. Tapi sekali lagi, yang lebih mahal ada. Punya Deddy Corbuzier itu kalau nggak salah 6 jutaan mic-nya. Ini 1,5 juta. Dan saya punya 3 mic. PodMic ini ada 3. 1, kemudian ada bintang tamu biasanya. Kemudian 1 lagi ada kalau saya podcastnya bertiga. Ya, jadi 1,5 juta dikali 3 itu udah 4,5 juta. Kemudian saya punya pakai ini adalah stand mic. Stand mic saya pakai yang Rode juga, Rode ya, Rode. Ini adalah PSA1, PSA1 ya, PSA1. Nah, ini harganya juga lumayan teman-teman ya. Ini 1,5 juta juga. Jadi ini cuma begini doang gitu. Itu 1,5 juta. Tapi ini kokoh banget teman-teman ya. Ini kokoh banget nih ya. Ini kokoh banget. Jadi teman-teman kalau cari aja di marketplace PSA1 mereknya Rode. Nah ini kenapa milih ini ya, saya pikir daripada milih yang murah-murah gitu ya, kemudian dia nggak kokoh baru dipakai beberapa bulan kemudian patah gitu ya. Akhirnya saya pilih ini. Dan ini benar-benar kuat. Solid banget, solid, mantap. Ya ini harganya 1,5 juta, saya punya 2 jadi itu 3 juta. Sudah 7,5 juta. Nah kemudian saya pakai headset ini. Headset ini adalah, ini namanya ini pokoknya mereknya Audio Technica, tapi spesifiknya adalah Audio Technica ATH M50X ya. Ini juga harganya lumayan 1,5 juta. Saya punya 3, jadi dikali 3 udah 4,5 juta untuk ininya doang. Tapi ini mantep banget loh, bener. Ini mantep banget teman-teman. Ini mantep banget, bisa diputar-putar gitu ya. Kemudian ini juga suaranya jelas banget di telinga saya, jadi enak. Ini gunanya apa sih? Gunanya itu adalah kalau kita ngomong begini, itu di sini enak banget dengernya, beneran, sumpah. Jadi kalau saya buka nih, misalkan saya buka begini. Terus saya ngomong, itu beda banget suaranya gitu. Karena kalau pas saya ngomong begini, tanpa ini gitu ya, itu kayaknya kemana-mana suaranya. Tapi kalau kita pakai begini, jebret gitu ya. Jadi kayaknya tuh enak banget, dalam gitu. Ngobrolnya itu kayak intim banget gitu lah. Ya ini 1,5 juta. Nah kemudian yang berikutnya mic ini kemudian ada kabelnya itu sama kabel ini, kabel dari headset ini itu terhubung ke Rode juga, mixer ya, mixer mereknya Rode itu Rodecaster Pro. Rodecaster Pro. Nah Rodecaster Pro ini menurut saya juga mantep banget gitu ya, mantep banget dan harganya juga lumayan sih, 8 atau 9 juta lah. Sekitar itu. Jadi 8 atau 9 juta. Nah, Rodecaster Pro ini nanti mic ini ya, suara saya akan masuk ke mixer itu. Kemudian outputnya salah satunya adalah ke sini ya, sama ke headset bintang tamu. Lalu kemudian output satu lagi itu akan langsung dicolokin ke kamera sehingga filenya jadi satu. Nanti file audio dan file videonya jadi satu karena mixer itu ada satu kabel dari mixer yang akan langsung ke kameranya, gitulah kira-kira ya. Nah itu Rodecaster Pro, kalau nggak salah 8 jutaan. Teman-teman bisa langsung cek saja lah di marketplace, 8 atau 9 jutaan. Nah itu bagus banget ya, menurut saya itu bagus dan ya kualitasnya lumayan lah. Dan itu banyak dipakai oleh YouTuber yang ada di Indonesia dan dunia. Saya sebelum beli itu soalnya saya lihat dulu review-review orang gitu ya. Kalau mixer yang mana gitu ya, kalau mic yang mana, headset yang mana gitu. Akhirnya saya memutuskan yang ini semua karena memang banyak di review dan memang hasilnya bagus. Ya. Kemudian kursi ya. Kemudian kursi yang saya pakai, yang saya dudukin ini kursinya beli di Informa ya. Di Informa itu teman-teman cari aja di Informa, Liverpool namanya. Saya nggak tahu sih kursi ini tuh memang dari Liverpool, Inggris sono gitu ya atau gimana gitu, saya nggak tahu juga. Tapi kursi ini lumayan lah, enak gitu ya. Kalau kita mau senderan juga enak gitu ya. Kursi ini juga dibilang tipis ya enggak juga gitu ya.
tebel juga enggak. Intinya asik lah pokoknya ya. Saya kemarin sudah sempat beli kursi yang lain lagi gitu. Tapi setelah beli kursi yang itu ternyata lebih enak yang Liverpool. Akhirnya kursi yang lain itu saya kasih ke ke staff saya, ke karyawan saya, mereka yang pakai. Nah gitu, itu kursi. Kursi ini kalau nggak salah sekitar 1 jutaan. Dan saya di ruangan ini ada 3. Jadi sekitar 3 jutaan. Nah kemudian ada meja. Ya ini meja. Meja ini custom. Jadi saya ngukur ruangan, kemudian saya buat meja custom. Nah teman-teman kalau misalkan di ruangannya lebih kecil ya mejanya lebih kecil gitu. Kalau ada meja yang tersedia ya pakai itu saja ya. Karena tadi saya bilang yang paling penting itu di podcast menurut saya ya, saya pribadi menurut saya adalah mic ya, agar suaranya itu bening, bersih dan nggak banyak noise-nya. Nah gitu ya, ini mejanya sekitar 4 jutaan ya. Meja ini sekitar 4 jutaan. Nah ini dari yang sudah saya sebutkan saja, ini sudah saya hitung-hitung, saya total semuanya sekitar 27 juta. Itu baru yang saya sebutin ya, belum 2 kamera. Saya punya 2 kamera. Ini yang di depan saya adalah mirrorless Canon M50 ya, Canon M50. Saya kalau nggak salah belinya sekitar 8 jutaan ya, 2019 sudah lama. Itu Canon M50 sekitar 8 jutaan. Kemudian yang di pojok sono itu ada kamera, itu Canon mirrorless M3 itu sekitar waktu itu belinya sekitar 6 jutaan, tapi itu 6 jutaan satu paket. Saya dapat tripod, kemudian dapat apalagi lah, itu sekitar 6 jutaan. Itu berarti 2 kamera sudah 14 jutaan. Tambah 27 udah berapa berarti? 41 juta. Ya, 41 juta. Kemudian saya beli tripod. Jadi saya pakai 2 tripod di situ. Mereknya adalah Excel Vipod 300. Kenapa saya pilih itu? Itu solid teman-teman. Saya pakai itu solid. Saya pernah beli tripod yang murah-murah gitu ya. Tapi baru dipakai berapa hari itu langsung kayak patah gitu-gitulah. Jadi saya pakai tripod yang ini. Ini murah kok, 300-an ribu. Kemudian saya pakai 2 lighting. Lighting ini saya lupa harganya, tapi ini murah. Karena saya pikir lighting ini butuh, tapi saya bingung mau beli yang mana. Akhirnya saya beli 2 lighting. Lighting ini murah lah, saya lupa. Di bawah 1 juta lah. Mungkin 300, 400, 500, atau 700 ribu. Sekitar itu. Ya jadi kalau di total ya sekitar kayak 50 jutaan ada kayaknya. Untuk ngebuat studio ini ya. Ya, karena macam-macam nih, kayak ketika studio ini belum jadi, ini belum ada gorden ya. Gorden ini tuh saya buat memang khusus karena mau buat studio podcast gitu ya. Ini gordennya saya waktu itu buat custom dari atas sampai bawah itu sekitar 1 jutaan. Kemudian saya pasang AC dan lain-lain ya sekitar 50 jutaan. Nah itu adalah studio yang saya punya teman-teman. Seperti yang saya bilang di awal ya, studio atau peralatan yang saya punya ini kalau dibilang murah ya enggak, dibilang mahal banyak yang lebih mahal daripada ini. Ya, nah teman-teman nggak harus ngikutin semuanya. Misalkan teman-teman sekarang punya rencana mau buat studio podcast gitu ya, punya rencana mau buat channel YouTube, kemudian butuh peralatan-peralatan, teman-teman nggak harus ngikutin semuanya. Ya, teman-teman bisa menggunakan apa yang ada sekarang saja. Ya, karena dulu saya mulainya juga nggak langsung begini kan. Saya mulainya dulu cuma dari 1 kamera, kemudian nggak ada ini. Malah dulu mic-nya itu pakai clip on ya, yang ditaruh di sini clip on itu cuma harga kayak berapa ya, 300 ribu atau 150 atau berapa lah, cari aja itu banyak di marketplace dan itu harganya murah, belum pakai mic yang begini gitu ya. Nah sekarang sudah pakai mic yang begini karena saya pikir ini adalah investasi ya teman-teman, ini adalah investasi dan saya berpikirnya adalah ini kan saya beli cuma sekali. Nggak mungkin tiap bulan saya beli mic gitu loh. Ini aja sudah 6 bulan masih oke. Mungkin setahun ke depan masih oke. Mungkin 2 tahun ke depan masih oke. Jadi saya pikir nggak apa-apa lah saya keluar 50 juta. Kemudian tapi kan itu bisa dipakai untuk bertahun-tahun. Dan saya anggap ini sebagai investasi. Makanya saya nggak apa-apa. Cuma sekali lagi tadi buat teman-teman yang memang belum punya kemampuan untuk memenuhi semua peralatan podcast, maka gunakan yang ada sekarang saja. Bisa menggunakan handphone sekarang kameranya sudah sangat luar biasa kan. Kemudian rekamannya juga bisa pakai ngerekam suaranya bisa di handphone juga. Kemudian nanti disatukan kan bisa juga. Jadi keterbatasan bukan kendala untuk berkarya. Jadi teman-teman berkaryalah dengan kemampuan yang teman-teman punya.
Nah, itu ya teman-teman pembahasan tentang podcast dan studio yang ada di saya. Semoga ini menginspirasi teman-teman semua ya. Kalau saya ada salah saya mohon maaf. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Kalau memang video ini bermanfaat silahkan like, komen, dan share. Sampai jumpa di video yang lain teman-teman. Saya Bang Saiha dan bye-bye.